عدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالله تعالى جل وعلا نستعين على الأمور كلها أمور الدنيا والدين. وصلاة الله تعالى وسلامه على أشرف أنبيائه والمرسلين ونبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين. أما بعد. قال الإمام جلال الدين السيوطي الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ورحم الله جميع شيوخنا والدينا رحمه واسعة وعلى الله علينا بركاتهم وأسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم عند الله. نسأله تعالى جل وعلا أن يسلمنا الله ربنا في ديننا في دنيانا وفي آخرتنا وأن يبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية وأن يفتح الله تعالى علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا وذراعاتنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة وجعل العارفين. أن يفقهنا وإياهم في الدين وأن يعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله واتباع سنن رسوله. وعلى هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أو المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nujun semalam ya. Ya Al-Ma'un semalam 919 ya. Al-Ma'un min sunanil mursalin. Apalagi hadisnya hasan ya. 4 perkara ternyata dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar sunnah beliau saja ya, maka saja bukan beliau saja yang menyunnahkan, tapi seluruh para nabi, seluruh para rasul ternyata menganggapnya sebagai pekerjaan yang sunnah ya. Dah apa pengertian sunnah apa yang terjadi? Syekh Ibn Ruslan ya, kitab Zuhad. Sunnatul musabu man qad fa'ala wa la yu'aqabu mru'un in ahmala ya. Sunnah itu adalah sunnah itu al-musab man fa'alahu, punya fa'alah tapi ini karena syair ya. Sunnah itu adalah sesuatu yang musab. Apa musab? Mana tukang nulis? Ada bisa ya. Sunnatul Zubat ya, ada nama kitab namanya Zubat. Nama salahnya Mawahibus Somad. Matnul Zubat. Ada 1000 syair ya. Sarahnya Mawahibus Somad. Kalau dari kecil boleh beli. Murah ya, mahalan papan jatuh. Sudah kemana semua? Wasunnatul udah apa itu tengah-tengahnya kan kelihatannya apa semua. Udah cuma ini doang. Sunnatul musabu man qad fa'ala. Al-musabu man qad fa'ala. Sunnatul musabu man qad fa'ala. Wala yu'aqabu imru'un ala yu'aqabu imru'un in ahmalah. Itu ya, ada bilangnya. Yes. As-sunnatu, yang namanya sunnah itu adalah al-musab. Musab itu dari asaba yusibu fahuwa musib wa laka musab. Dari sawab. Apa sawab? Ajrun. Sawab itu ajrun ya. Apa ajrun? Masih belum ngerti juga. Pahala. Yang ini kalau bahasa secara teksnya, sunnah itu adalah yang dipahalai. Ya. Tentu nggak enak ya. Yang dijanjikan pahala. Ya. Siapa yang dijanjikan pahala? Man, orang-orang yang qad sungguh fa'alah telah mengerjakan yasiman hu akan al-musab ya. Kalau ke sunnah kan dulu fa'alah, tapi ke al-musab aja deh ya. Wala dan tiada yu'aqabu apa? Aqaba yu'aqibu iqab. Syadidul iqab. Iqab itu sama dengan azab ya. Kalau sawab kemarin udah tulis
Sawab bedanya cuma ada alif. Kalau sawab sama dengan ajar. Main kalau nggak ada alifnya saw. Badu. Nah, kalau iqam samanya ya azab. Ajrun Quran berapa biji ya? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Nah, biasanya barangnya wala khaufun 'alaihim. Ujungnya wala hum yahzanun, sepaket. Kalau orang udah memperoleh pahala yang berlipat, hilang khauf, rasa takut otomatis ya. Takut apa? Takut miskin, takut melarat, banyak takut ya. Kemudian yahzanu walahum yahzanun. Kalau orang udah dapat anugerah pahala yang berlimpah dari Allah, otomatis huzun hilang. Apa? Huzun apa? Sedih, rasa sedih. Takut dari apa tuh? Pahala banyak. Sampai para ulama yang udah merasa ujurnya itu berlebihan, apa namanya, ahabba liqa Allah, mereka bukan takut mati, tapi mereka kadang-kadang kapan saya mati ya Allah, sebab udah ada apa sana sekarang udah pede apa sih, percaya diri ya, bahwa saya ini udah banyak pahala, kenapa harus takut? Justru kematian itu adalah sudukul amal. Waktunya buka celengan ya pas mati. Kira-kira kalau kita nyelengin 2 tahun aja, kira nggak kalau mau buka? Nyelenginnya susah, nyari recehnya. Tapi pas dibuka, waduh rame. Makanya para ulama seperti itu. Jadi nggak ada khauf, nggak ada takut. Malah mereka mengharapkan ya. Sampai ada hadis yang bilang man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Orang yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Sebab akan ketemu hamba yang emang taat ya. Nanti suatu saat kalian akan punya anak ya, antara anak yang bandel sama anak yang nurut. Kira-kira yang diharap para datangnya yang mana? Anakku mau datang, anakku itu kan buruk banget mau buat. Tapi kalau yang bandel, waduh datang lagi. Lain-lain. Jadi itu anak ada yang qurratul ain, ada yang hararatul ain, ada yang bikin adem mata, ada yang bikin panas. Baru kedengeran Omar, waduh habis lah kita semuanya dua. Dia paling katanya minta modal, ada yang begitu. Wasunnatul musabu man qad fa'ala. Dari pesantren Dakom yang ngapalin 1000 bait ya. Di antaranya ini wasunnatul musabu man qad fa'ala wala yu'aqabu mru'un in ahmalah. Banyak ya, 1000 ya. Ya paling itu yang berkaitan dengan pernikahan. Limatul ursi bisatin qad nudib lakin ijabatun bila uzrin ajib ya. Walimatul urus itu bisatin qad nudib, sungguh telah disunahkan bagi mereka yang menyelenggarakan walimatul urus untuk potong kambing walaupun 1 ekor ya. Para ulama bilang nggak mampu ya yang penting ya bau kambing, katanya apa sopnya masih nggak kebeli juga, ya beli kulitnya lah. Tapi itu kan emang ngambul itu. Taruh di mana, di kipas angin biar semajlis bau kambing. Kalau yang dulu
Anak kedewaan kenapa kambing? Dulu bukan sapi. Lu kagak tahu. Di situ bukan gedenya, tapi pinter nokernya. Jadi kalau pengantin sama jamaah banyak makan kambing, insya Allah ntar malamnya nokernya pinter. Padahal nggak pakai kambing juga noker. Jadi zubat. Yang lainnya udah lupa semua. Ada lagi itu masalah nyemir. Wa harramu khidaba sya'rin bisawad. Boleh sih kalau kalian ada diminta ceramah ngeduluin ini saya. Ntar kalau udah punya kitabnya amalin semua. Yang kalau tadi berkaitan dengan pernikahan disubat juga itu ya. Walimatul kursi bisyatin qad nudib. Bisyatin qad nudib. Tapi ini ada unsur nipu. Nipunya maka kata yang hadir kudu apal zubat, padahal cuma tiga-tiganya. Lakin ijabatun, lakin ijabatun bila hurrin tajib bab gitu ya. Kalau yang namanya sihir biasanya lakin ijabatun bila salah hurrin tajib. Tahu apa itu? Itu banyak yang nanya orang nyemir, nyemir rambut. Waharamu khidaba syakrin bisawat. Li rajulin wa mra'atin la lil jihad. Jihad, sawat, jihad itu disimpan semua itu sering para mubaligh lah dari para penceramah ya. Kalau ceramah kan nggak usah bisa ngaji, asal apa aja. Karena itu jadi pakai jadi mampu lah, ngurusin begitu ribet. Katanya nggak bisa. Lu itu bilang motor kayak gini juga sama, juga sama kayak. Akan dulu di zaman baginda sampai ke ulama kasirun fuqaha yang ramai itu ahli fikih, ahli ilmu. Qalilun khutabahu, yang tukang ceramah waktu itu sedikit. Itu hadisnya. Saya akan datang zaman kasirun khutabahu qalilun fuqahahu. Nanti suatu saat akan datang zaman yang tukang ceramahnya banyak tapi yang ngerti ilmu dikit. Sudah ya cuma tafsirin sendiri aja. Banyak terjadi ya penceramah itu apa kalau kata orang Sunda mah kenapa apa kenapa di ibarat rel mah ngapas di relnya ya nggak nampak sama ya nampak. Itu prihatinannya. Kayak gini nih, ini banyak yang apa? Sunnatul musabu man qad fa'ala wala yu'aqabu mru'un in ahmalah. Yang namanya sunnah itu al-musab, sesuatu yang diganjar ya. Kalau bahasa Jawi kan ganjar ya. Sinten siapa? Man wong kang qad temenan fa'alahu wis ngelakoni ya sapa man hu ing musa. Ya, sunnah kalau punya sunnah ke ya. Sunnah itu adalah sesuatu yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu
buat mereka yang mengerjakannya. Wala yu'aqab. Dan sunnah itu sesuatu yang tidak dijanjikan iqab, yang tidak diancam azab, diancam siksa. Imru'un seseorang, ya. In jika ahmalahu mengabaikan ya imru'un hu in apa tadi, apa yang yaqab tadi, yang sesuatu tadi ya. Ke sunnah, kalau sunnah itu kepengen paalahan, tapi darurat syiir ya. Sunnah kan mu'annas. Wa sunnatul musabu man qad fa'alah wa la yu'aqabu mru'un in ahmalah, gitu ya. Yang mulia kalau yang mulia guru kalau nerangin begitu sampai di situ dikatain kagak diseksa, cuman bikin kesel yang memprogram sunnah. Diseksa mah enggak, cuman yang bikin sunnah, yang memprogram sunnah sepertinya diabaikan itu perintahnya. Siapa pemerogram sunnah siapa? Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga hadis yang ada di Tangkiyah bahwa la yara wajhi yaumal qiyamah salah satu anfus. Bahaya ini ya. Diseksa sih agak, cuma ada hal-hal yang kita nggak kepengen sama sekali. La yara wajhi, tidak diperkenankan oleh Allah untuk melihat wajhi, muka saya, kata Nabi. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, salah satu anfus, 3 macam jiwa manusianya. Yang pertama at-tariku lis-sunnati. Tarik bahasa Arab ya. Jangan suka yang narik-narik sunnah, bukan. Tarik itu dari taroka yatruku tirkatan tarkan bahwa tarikun ya. Yang tidak diperkenankan bisa melihat wajah saya di hari kiamat. Yang pertama tarik lis-sunnati, orang yang senang banget ninggalin sunnah saya. Wah, bahaya ini kan. Betapa kecewanya kita orang-orang merasa bahagia dengan menikmati wajah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara gara-gara kita kurang rajin sama sunnah, Allah golongin orang yang kagak boleh melihat wajah beliau. Ya Allah, gimana nggak kecewa ya? Wajah beliau itu gimana ya? Udah itu Imam Ghazali ya. Anta syamsun anta badrun. Oh, engkau adalah matahari. Padahal kalau bicara jujur, fauqa syams, beliau itu di atas matahari. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Anta nur, engkau adalah cahaya. Fauqa nur, di atas cahaya yang ada. Anta iksir, engkau adalah sesuatu yang begitu berharga, bergali dan mahal. Apa? Anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri, engkau adalah lampu untuk apa? Suduri, hati kami. Kami akan penuh dengan cahaya ya. Saat menikmati bagaimana indahnya wajah dari yang mulia Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama at-tarik li sunnati. Yang nomor 2, man lam yusalli alayya indama dzukirtu indahu. Ini hati-hati ya. Orang yang biasa orang yang tidak berselawat kepada aku saat namaku disebut di depan dia, apalagi dia yang menyebut. Ya. Yang ketiganya
wal aqu liwalidayhi. Angkahul qaul tadi sendiri ya. Di bab shalah, bab fadilah, bab fadilatus shalah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga. Ya, kita tinggal mikir aja, walaupun layu akal, walaupun tidak diseksa, tapi kita dilarang untuk melihat. Ya apa artinya ya? Musamahat segala macam, boro-boro sama. Ngelihat mukanya aja dari jauh nggak boleh, ya Allah. Jokowi berkunjung, semua orang bisa salaman. Kita termasuk yang kagak boleh. Tanda tanya. Kenapa memang polisi? Pak Kombes, Pak Kompol ya. Itu karena itu termasuk teroris. Yang ngomong salawat itu sementara hari kiamat dianggap teroris. Di hati saya perlu dibong loh. Oke ya. Apa tadi abis gini aja. Boleh matul ursi bisa. Jadi kalau kita ngawinin kek, ngawin sendiri kek terserah itu lah. Yang teman sendiri kan boro-boro ngawin itu nggak boleh dibuat. Ya pas masih kawin kan. Aduh, lebih mahal kami ini sopnya. Sopnya juga nggak beli nih kulit dari kipas. Angkat tuh bau kambing cakep itu. Tapi lakin ijabatun bila uzlin tajib. Kalau orang sedang mengadakan, menyelenggarakan walimatul urus, kita diundang. Bila uzlin, kebetulan gak ada uzur, itu hukumnya wajib. Wajib di siapa namanya uzur di situ? Apakah syar'i, apa maknawi, apa hissi? Apa uzur zahir, apa uzur batin? Uzur zahir apa? Istrinya kemarin pas kita mau kondangan mencret, jangan. Santai, prasmanan campur. Kalau uzur syar'i, nah itu kalau ada maksiat jadi gugur kewajibannya. Kalau Ustaz supaya termasuk idkhul surah pengantin joget hadirin akan kita tampilkan artis dunia akhirat yang muncul mengana. Jadi terhapus kewajibannya. Ada satu lagi ini wa haramu lan wisnya haramakan itu ke ulama ya, sakap ulama kabeh khitab itu khitab itu ada sepatu apa? Nyemir khitab syahrin, nyemir bulu yang mana aja tuh ya. Tapi dengan catatan bisa wadin dengan warna hitam. Warna-warni enggak, kuning, hijau, biru, pang. Yang diharamkan itu warna hitam. Lirajulin, apakah dia man, imra'atin, or woman, man or woman, ya. Laki atau perempuan hukumnya haram menyemir bulu ya, bulu semua rambut dengan warna sawat. Nah, kalau Habib Umar bin Habib kan apa itu kuning ya, suka kuningan ini. Nah, itu nggak diharamkan ya. Jangan ya, alis ada putihnya. Kalau semua diperiksa ada putihnya, iya. Berantakan cebok terus semua. Haramu khitab sya'rin bisawan lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Tidak haram. La haramu tidak mengharamkan nama walaupun bisawan, tapi dengan catatan lil jihad, untuk berperang melawan orang kafir.
biar nggak kelihatan tua. Koyo nom gitu, nom apa? Kayak muda gitu ya. Padahal laki-laki. Kadang-kadang juga kesel biar awet muda, bingung goblok. Kau tua lah, sudah awet muda. Lalil jihad. Tidak haram kalau untuk saya jihad dari mana sih? Tapi kan dia mau nikah juga jihad. Lo itu yang jihad bukan gue. Karena sekarang kan pada iseng menafsirin kita. Balik kemana ke yang sama-sama kita pelajari ya. Sekalian Arbaun. Arbaun min mana itu? Bener yang kemarin ya. Arbaun min sunanil mursalin. Berarti kalau kita sibukkan diri kita dengan yang arba ini, insya Allah kita itu termasuk orang yang akan Allah perkenankan melihat wajah-wajah para nabi, terutama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah lebih dari itu, isqina min haudihi, ya Allah, apa isqina itu? Siramkan kepada kami dari haud, dari apa? Dari telaga kausarnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana man syariba minhu syurbah lam yadhma abadan. Setetes kalau kita minum haud baginda, maka selamanya tidak akan pernah haus. Waduh, aku itu air santri yang aku. Orang-orang pada kehausan, kita malah seger jarang. Banyak sekali orang yang apa ya diminuminnya itu dengan tangan dia sallallahu alaihi wasallam ya. Saya kepengen, bukan saya sendiri ya, tapi saya kepengen dicekokin, diminumin. Berarti sini dari tangan Allah. Siapa yang bisa seperti itu? Man kasura alaihi salah, orang yang banyak salat ke saya. Oke. Mana kemarin katanya ada yang belum diterangin apa udah perasaannya. Kembali Arbaun udah itu kemarin ya. Yang pertama adalah al-haya. Hati-hati itu udah banyak malu ya. Itu malunya kayak asyad minal azra. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam punya rasa malu itu lebih dari malunya seorang perawan. Tapi ini perawan dulu ya, sudah. Perawan sekarang mah ini berani dari janda. Saya zaman Siti Aisyah disuruh keluar rumah susah, sih malu. Oh, nggak sanggup. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Fatimah juga keras. Waktu masih kuburan baginda, abahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada Sayyidina Umar, itu Siti Aisyah, Siti Aisyah ziarah itu kayak biasa gitu, kayak di rumah. Pas Sayyidina Umar meninggal, dikubur di situ. Subhanallah. Kalau mau ziarah itu ke baginda rapi banget, sampai ditanya, mau ziarah kayak mau kondangan aja. Ada Umar bin Khattab dulu, kemarin mah nggak ada Umar bin Khattab. Udah meninggal masih begitu. Anak sekarang malah udah dikencing. Punya pacaran nih. Di YouTube paling indah katanya pacaran di kuburan tuh. Dan ada kuburan bangun, ya Allah, 5 menit juga cekekin. Awas hati-hati ya. Antajlis alal maqabir khairun laka ya. Antajlis alal nar. Untuk duduk kamu di api itu lebih baik daripada kamu duduk di kuburan. Ya. Haya ta'atur usahain ya. Tapi ta'aturnya lillah, jangan pengen ditaksir ya. Saya ini
menggunakan apa minyak wangi karena Allah